Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang petani porang Indonesia. Ya, ini Iwan Tan Channel. Saya akan mereview pada hari ini tanggal 17 April 1921. Porang saya sudah hampir ripah semuanya. Jadi ini mendekati. Nah, ini sudah batangnya pada tumbang semua, tua. Tapi ada yang masih seger seperti ini. Tapi ini juga nanti kalau udah nggak ada, ini kan hujannya udah jarang-jarang. Nah, itu yang banyak ripah. Ripah atau dorman ya bahasanya ya. Sebetulnya ini tunas ketiga, kawan. Sebetulnya kalau ini diairi mungkin lah ya. Saya belum pernah nyoba yang kalau di sawah gitu ya. Ini karena memang kadar ripah itu kan karena kadar air berkurang ya dalam tanah ya. Akhirnya tanaman porang ini mungkin kekurangan air, jadi dia tua dini gitu. Tua usia dini. Seperti ini loh. Ini tunas ketiga. Ini sebetulnya masih seger gitu loh. Ya dah kalau dilihat batangnya besar. Ini masih seger gitu loh. Tapi dia ripah gitu loh. Dia nggak kuat. Karena sudah jarang-jarang hujan. Akhirnya semua juga kayak gitu. Nah, ya bisa jadi ini hukum alam ya. Tapi di luar Indonesia, di Vietnam atau di Thailand itu mereka bisa gitu loh, bisa lebih panjang usianya. Tapi dengan sistem paranet ya dan pengairan tetes atau gimana caranya sistemnya. Cuma kita memang harus nyari apakah mungkin nanti di Indonesia juga bisa seperti sana. Mungkin hanya teknologinya ya, teknologi pertaniannya yang harus kita kita pelajari ya. Saya sebetulnya ingin ini lebih panjang lagi usianya. Enggak, kasihan kan eman gitu loh. Ini sebetulnya belum tua tapi dia sudah dorman itu udah. Batangnya sudah kayak gini gitu. Dia udah kayak alum gitu loh. Layu gitu loh bahasa Jawanya. Terus nah kayak gini. Ini kenapa saya biarkan gulmanya, kawan? Karena ini satu musim udah sebesar ini ya. Dari katak ini ya. Nanam bulan Oktober gitu loh. Kenapa memang saya sengaja biarkan gulmanya ini satu untuk mengurangi cahaya masuk ya, biar dia agak lama bertahan di tanah. Yang kedua gulmanya ini untuk menutupi dari pencurian segala macam. Kalau sudah dorman kan ini hilang nih, batangnya ini hilang kan. Dan kalau gulma semua biarkan aja wis. Itu untuk ya satu untuk biar umbinya awet di dalam tanah kan, dingin ya, atasnya rumput kan. Yang kedua ya agak inilah dari pencurian, agak aman dari pencurian karena dia kan kalau di dalam tanah itu kan letaknya dia kan nggak tahu ya. Ya biarkan aja untuk keamanan gitu ya. Oke kawan, sambil kita lihat pada dorman, sebetulnya kita sudah mulai panen katanya, mau dipanen. Ini tunas kedua ketiga ini ya. Tunas pertama udah selesai. Ya tunas kedua itu kawan banyak yang besar-besar. Kedua ketiga. Nah ini hasilnya. Jadi ini katak super kalau orang-orang bilang ya. Nah ini gede-gede nih. Oh, ini besar sekali nih. Ini kalau saya tanam insya Allah satu musim udah panen ini ya, kayak katak yang besar superan ini. Ya sebesar itu bola bekel gitu ya, pingpong ya. Ya segini ya. Tuh kan segini ya. Besar sekali ini. Lumayan lah kalau katak ukuran segini ya besar. Kalau umbi ya kecil segitu ya. Oh, gini. Oke kawan, kita ingin tahu ya,
Untuk pemula hati-hati memilih ke depan, milih bibit katak yang benar-benar ripah atau tidak. Nah ini ciri-cirinya. Nah ini yang ripahnya asli kawan ya, maksudnya memang benar-benar ripah tua, nggak dipaksa. Nah ini dari sini dia jatuh. Nah ini loh ciri-cirinya. Kalau yang tua itu kataknya ini cembung di atasnya. Kalau dipanen warnanya agak urin, kuning-kuningan gitu ya. Nah ini ciri-cirinya, biar kita nggak ketipu kawan. Rata-rata kalau beli katak, kalian suruh lihat ininya. Kalau nggak tua ini agak krowak gitu, apa namanya, agak cekung gitu loh. Itu dipaksa itu, jadi masih muda dipaksa di apa namanya, dicepot gitu, paksa, dilepas paksa. Nah ini diambil aja gampang, tapi kalau misalkan diambil sulit ya jangan ya kawan ya. Kayak ini mungkin ya. Nah ini kan sulit tuh, ini kan sulit ya, jangan dipaksa. Kayak ini ada lagi nih, ini kayaknya tua memang asli dorman, lihat. Nah lepas kan, disenggol aja lepas dia. Ini bener-bener tua. Nah hati-hati kawan ya, cara membedakan katak yang asli dorman dan katak rompesan kalau saya bilang ya, beda sekali. Takutnya kalau yang rompesan atau panen paksa itu ya mereka kan mikir untungnya aja, atau bisa jadi hasil dari kejahatan, mencuri atau segala macam. Itu biasanya tumbuhnya nggak bisa bagus ya. Kadang disimpan aja sudah berjamur gitu, ciri-cirinya kayak gitu. Itu nggak bisa ditanam gitu, nanti Anda akan rugi sendiri gitu. Tolong kawan ya diperhatikan ya, ciri-cirinya kayak gini ya, ripah, bener-bener ripah gitu ya. Nah ini satu musim semua kawan, yang di atas sana 2 musim, mau ke 3 musim, tapi yang di atas rencana mau saya bongkar karena sudah 3 musim nggak diolah lahan. Itu bagi saya itu sangat tidak mungkin untuk bisa lebih bagus ke depannya itu. Jadi kalau yang 2 musim sebaiknya saran saya dibongkar aja kawan. Nanti kita olah lahannya dulu, kita perbaiki, kita tanam lagi. Kalau bisa ya umbinya ya sekilo itu kan lebih bagus ya. Sekilo itu lebih bagus. Nanti 1 musim kita bisa panen. Nah ini hasil panen kita kumpulin seperti inilah. Nah untuk pemula, orang tuh enaknya gini kawan, di saat kita nanam pertama, kita memang nggak panen umbi masih 2 musim lagi ya, tapi kita ingat kita panen katak. Nah lihat ini, kataknya udah banyak. Oh ya, kita kumpulin kataknya seperti ini. Nah ini loh kawan, contoh ini kan tadi memang udah mati. Ini gini tuh yang masih muda, katakan rata-rata ini kalau dipaksa ininya tengahnya tuh cepot lubang gitu loh. Ini nggak bisa itu ya. Ini saya coba, saya eksperimen apakah ini nanti tulang. Ini saya keringkan dulu, nanti ini cepot sendiri apakah masih bagus untuk ditanam. Saya ingin tahu gitu loh ke depannya. Seperti ini kan masih muda, terus ya dorman tapi belum sampai ripah. Ini belum copot sendiri, saya ambil. Cuma saya ingin tahu kualitasnya umbi bagaimana gitu nanti kalau ditanam dengan seperti ini, masih muda dipaksa. Oke kawan, ini ya seperti ini. Nah, ciri-cirinya jangan ketipu ke depan ya. Nah dengan harus teliti sebelum membeli ya, karena emang ini uangnya banyak. Kalau kita 1 hektar mesti kita kira-kira ya 3 kuintal 300 kilo untuk bahan. Kalau sekilo 200-300 ribu udah berapa nilai uang. Nah itu makanya hati-hati supaya kita tidak ketipu.
Oke kawan, kalau video ini bermanfaat silahkan subscribe, like, dan share. Oke, see you again. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.